Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Nak. Sebelum belajar, marilah berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siapa yang hadir? Hadir sekalian. Layanan dasar dan diberikan kepada sekelompok siswa atau peserta didik dalam kelas secara terjadwal untuk membantu mengembangkan keterampilan dan pribadi Anda seperti bakat, minat, dan kemampuan yang lainnya. Sudah siap melakukan bimbingan klasikal? Materi kita yaitu cara mengendalikan emosi. Setiap orang pasti mengalami emosi. Pengertian emosi. Emosi berasal dari bahasa Prancis, emotion, dan berasal dari kata emotion yang berarti kegembiraan. Emosi juga berasal dari bahasa Latin, dari varian yang berarti luar dan movere yang berarti bergerak. Dengan kata lain, emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Seperti kita mengalami emosi, jadi reaksi tubuh kita atas situasi tertentu. Pada dasarnya, emosi adalah dorongan atau tindakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang sehingga secara psikologis terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Orang yang menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Anda sudah pernah merasakannya? Jenis-jenis emosi terbagi menjadi 3. Emosi yang berkaitan dengan perasaan atau saraf-saraf jasmani, misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik dari luar individu, misalnya cuaca atau kondisi luar dan tempat di mana individu itu berada. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya sakit, meriang, dan sebagainya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Yang ketiga, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis, misalnya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Yang keempat, macam-macam emosi. Macam-macam emosi ini terbagi menjadi 5.
Yang kedua, emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Semua orang yang mengalami musibah pasti merasakan sedih. Karena sedih, seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, emosi iri, sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih kurang atau kurang dari orang yang dibandingkan, maka timbul rasa iri. Emosi ini harus dapat dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Yang ketiga, yang keempat, emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa lari menjauh dari objek penyebab takut. Rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab takut. Misalnya, kamu takut dengan seseorang, nah kamu pasti menghindar dari orang itu kan. Yang kelima, emosi cinta. Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjalin asmara. Semua orang harus dapat mengendalikan emosi-emosi yang tidak dapat dikendalikan, dapat memikirkan diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir yaitu cara mengendalikan emosi. Yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Yang kedua, berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Yang ketiga, berusahalah untuk memaafkan orang lain. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita langsung kasih tugas atau mau games? Games. Gamesnya itu sambung kata atau sambung kalimat. Kayak jika maka. Udah pernah lakukan? Tahu. Tulisnya di kertas. Diam aja di kertas coret-coret aja. Oke. Yang bagian sini, dua baris ini jika. Kalau yang bagian sini maka. Paham? Contohnya, jika dia bersama dengan orang lain, maka kamu tadi katanya, maka saya lebih baik mencari orang baru. Oke? Cari orang baru. Pak, Siko nampak, Pak? Siko nampak? Boleh makan, Pak? Adila. Ya mau di kertas coret-coret aja. Kita kan mau main games. Bukan. Nanti juga Dek, kan awak tulis di karpet tuh. Beko awak sampai awak ambil kabar itu sih. Mau dek, mau gue jika dia suka aku.
Kamu belajar apa? Ini jika aku lari, yang kacamata? Maka jika aku tadi kan berlari, jika aku sedih, yang cowok di belakang, cowok di belakang, Kasih akan satu. jika cinta di pojok, Lebih. Jika dia menangis. jika dia menangis, yang pakai baju apa? Maka saya akan jadi semangat. Yang ini. Jika saya jatuh kayak gini, maka yang itu, yang di sebelahnya, yang cowok. Nama. Maka jika saya jatuh kayak gini, maka saya akan bangun. Maka saya akan. Jika aku menjauh, maka aku akan pergi. Ya, tepuk tangan dulu kita semua. Di sini kan sudah Ibu jelaskan materi kita tentang cara mengendalikan emosi. Jadi Ibu harap kalian bikin di kertas satu lembar tentang tugasnya itu keadaan kalian, emosi kalian minggu seminggu terakhir kemarin. Jadi misalnya contoh. Contohnya emosi sedih dan emosi sedih kalian coret aja kalau bisa warnain gaya gitu entah warna apa gitu pokoknya bagus mungkin apa tapi coret aja pakai pena biasanya misalnya kita level ini level ya. Misalnya level sekarangnya minggu terakhir kemarin. Nah, sedih warnanya segini, sedihnya berapa segini misalnya, atau senangnya segini. Nanti deskripsikan, misalnya yang paling banyak emosinya, misalnya emosi sedih, emosi marah, misalkan. Nah, saya mengalami perasaan emosi marah karena apa? Karena misalnya teman saya tidak menghargai saya, itu contoh. Jadi kan? Ada yang mau ditanyakan? Akhir-akhir ini minggu kemarin iya.
fisika. Ya. Statistik paling satu. Enggak,
Kalau udah kurang, boleh di depan ya. Ya, kita nggak. Oke, Bu,
Dari materi ini. Nah, bisa. Oh, yang penting paham dari yang jelasnya. Ada dibahas ya. Satu atau dua orang aja. Dari materi yang ibu jelaskan, misalnya kesimpulan penelitiannya atau yang kamu pahami yang kamu jelaskan. Ada yang lain selain itu? Yang menurut pendapat kamu lah. Misalnya saya yang ibu jelasin untuk latihan yang siklus, ada yang skill pendapat yang lain. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Oke. Sebelum kita tutup, ibu mau minta saran atau pesan selama kita mengikuti pembelajaran ini. Saran atau pesan? Sarannya apa? Misalnya materinya lebih baik terus secara terjangkau atau apa itu kesannya gimana gitu. Siapa yang bisa? Saran atau pesan? Ada yang bisa? Ayo. Oh, saya takut. Ya, kamu. Ayo, coba. Dan tahun ini ibu apa kesalahan kurang dari dalam bimbingan prasikar, jadi itu yang paling klasik. Kalau bimbingan kelompok itu antara kelompok kalau ya, caranya apa? Misalnya caranya apa? Ada gamesnya? Setuju? Iya. Oke, yang lain? Kata-katanya lebih singkat. Maksudnya dengan kata-kata lebih singkat dari mana? Penjelasannya. Oke, yang lain? Ada lagi? Selain itu ada? Ada dong? Oke. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa ya. Enggak dulu nih. Berdoa. Siapa yang pimpin? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah berdoa. Berdoa mulai.